Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Right Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mempersembahkan Diri. Pembacaan Alkitab diambil dari Surat 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 dan Roma pasal 14 ayat 8. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bagi kita orang-orang yang telah beroleh keselamatan, mempersembahkan diri kepada Tuhan adalah reaksi yang positif terhadap keselamatan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita telah menikmati keselamatan Tuhan yang agung dan cuma-cuma, dengan sendirinya di dalam kita timbul perasaan ingin membalas budi kepada Tuhan. Ketika kita mempersembahkan diri kepada Tuhan, ini berarti kita mengizinkan Tuhan mendapatkan diri kita sebagai balas budi kita kepadanya. 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dasar konsekrasi adalah karena Dia telah membeli kita dengan darahnya. Kita menjadi budak beliannya. Kita yang telah percaya kepada Tuhan telah ditebus dan menjadi milik Tuhan. Kita bukan lagi milik kita sendiri. Kita adalah milik Tuhan. Sesungguhnya Tuhanlah yang berhak di atas diri kita. Karena kita yang ditebus dan dibeli oleh Tuhan adalah miliknya, maka baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Roma 14 ayat 8. Atas dasar inilah kita mempersembahkan diri kepadanya bagi kepentingan Tuhan. Dia telah mati bagi kita adalah karena kasih-Nya. Kasih inilah yang sesungguhnya menjadi motivasi konsekrasi kita kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 14-15 berkata, sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita mempersembahkan diri kepada Tuhan karena kasih-Nya mendesak kita dan menguasai kita. Kasih-Nya memaksa kita sehingga kita tidak bisa tidak mempersembahkan diri kepadanya. Karena Dia mati bagi kita, maka kita semua sudah mati di pandangan Allah. Kita tidak perlu lagi mati. Kemudian Dia mati adalah supaya kita mendapatkan hayat-Nya dan hidup kepada Dia. Kasih yang demikian menawan hati kita dan mendesak kita mengasihi Tuhan dan mempersembahkan diri kepadanya sebagai ungkapan rasa syukur dan balas budi kita kepada Tuhan. Ketika kita mempersembahkan diri kepada Tuhan, ini berarti kita menjadi korban bagi kepuasannya. Inilah makna sejati dari konsekrasi. Dalam perjanjian lama, Allah meminta umatnya mempersembahkan korban bakaran kepadanya setiap hari, menjadi santapannya, sehingga Dia dapat dipuaskan. Lambang tersebut menunjukkan bahwa dalam perjanjian baru, kita yang milik Allah harus mempersembahkan diri sebagai korban bakaran setiap hari kepada Allah bagi kepuasannya. Maksudnya sama, supaya kita yang mempersembahkan diri dapat menjadi santapan Allah dan menjadi kepuasan Allah. Karena itu Roma 12 ayat 1 berkata, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadahmu yang sejati. Ketika kita mempersembahkan diri kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, kita menjadi kudus. Kita terpisah bagi Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan
dan kita boleh menjadi perkenanan Tuhan yang memuaskan keinginan hatinya. Tujuan konsekrasi adalah hidup kepada Tuhan. Hidup kepada Tuhan lebih tinggi daripada sekedar hidup untuk Tuhan. Jika kita hidup kepada Tuhan, ini berarti Tuhan bukan hanya menjadi hayat kita, tetapi Tuhan terlebih menjadi pribadi, menjadi persona hidup kita. Seluruh hidup dan tindakan kita menjadi sejalan dengan Tuhan, dan kita membiarkan Tuhan hidup melalui diri kita. Efesus 2:10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk tetapi menjadi bau-bauan yang harum yang menyenangkan bagi Allah. Jika kita mempersembahkan diri kita sebagai korban bakaran yang hidup kepada Tuhan, jika kita setia kepadanya, maka kita akan menjadi abu di pandangan manusia, tetapi di pandangan Tuhan menjadi bau-bauan yang harum yang berkenan kepada Tuhan. Semoga kehidupan kita boleh menjadi korban persembahan yang hidup, yang tersembah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membeli aku dengan harga yang lunas dibayar. Terima kasih kasih-Mu mendesak aku supaya aku hidup kepadamu Tuhan. Hidup bersatu denganmu. Aku persembahkan diriku. Kiranya kehidupanku Tuhan boleh menjadi bau-bauan yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau menerima persembahan diriku. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Hasil yang kedua adalah dia mendapatkan persetujuan dan kesepakatan kita agar Tuhan dengan leluasa membentuk kita. Kita menjadi karya agung Allah seperti bejana tanah liat yang siap dibentuk oleh tangan tukang periuk. Hasil yang ketiga adalah anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata-senjata kebenaran, menjadi hamba kebenaran sehingga kita bebas dari dosa, tidak dikuasai oleh dosa dan membawa kita kepada pengudusan. Roma 6 ayat 13-14 berkata, serahkan dirimu kepada Allah. Serahkan anggota tubuhmu kepada Allah menjadi senjata kebenaran, sebab dosa tidak lagi berkuasa oleh kamu. Kita menyerahkan anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan. Akhirnya, hasil mempersembahkan korban bakaran dalam perjanjian lama adalah menjadi abu bagi manusia,